Dia lihat, oh iya saya kan selama setahun belum pernah sakit. Ya, apalagi 1 tahun itu 365 hari. Sekarang saya flu seminggu, nggak berimbang. Kalau mau keadilan harusnya 365 hari sehat, 365 hari sakit. Tapi Allah kasih ujian cuma seminggu 2 minggu misalnya. Ada orang misalnya kena penyakit dia harus minum obat diabetes misalnya sudah 10 tahun berjalan. Tapi umurnya itu 60 tahun. 50 tahun dia sehat. Nggak balance gitu kan. Selalu ujian itu lebih ringan daripada, lebih sedikit daripada cobaan. Ya. Saya contoh kita lapar. Sehari kita lapar nih. Muncul lapar itu maksimal kita mungkin kalau kita punya makanan ya. Mungkin kita tidak akan biarkan lebih dari setengah jam. Pasti kita segera makan. Kecuali orang yang betul-betul di negeri kelaparan, dia tidak dapat makanan. Tapi kalau orang ada makanan, saya akan menghitungan menit. Dari mulai 1, 2 menit, 3 menit, sampai maksimal setengah jam, dia pasti sudah selesaikan rasa laparnya. Kita lapar setengah jam, tapi setelah kita makan sekali, kita bisa kenyang 5-6 jam ke depan. Ujiannya cuma setengah jam, nikmatnya 5-6 jam. Kan gitu. Makanya makan sehari 2-3 kali, 2-3 kali sudah cukup. Padahal kita punya waktu 24 jam. Nah, karena memang ujian itu lebih sedikit. Ujian lebih sedikit. Nah seperti itulah. Maka ini harus difahami baik-baik gitu ya. Kata Umar, orang yang beruntung adalah orang yang kalau ditimpa ujian, maka dia bersabar. Dengan cara dia bersangka baik kepada Allah SWT. Dia terima dulu keputusan itu. Oh Allah sudah uji saya, sekarang Allah uji saya sebagaimana Allah kasih nikmat. Dan ini kecil. Saya setahun sehat, sekarang cuma sakit flu saja. Maka dia dapat pahala dari ujian tersebut karena dia tidak protes ya. Kemudian dia mudah melaluinya. Ya. Dan yang ketiga dia dapat solusinya. Tapi orang yang rugi adalah lawannya. Dia nggak bisa terima. Maka dia cari 1001 alasan kenapa dia demam atau kenapa dia flu. Oh semalam kalau AC saya nggak dinginin mungkin saya nggak flu. Oh misalnya disalahin suaminya atau istrinya karena pakai selimut sendirian. Misal. Atau apalah alasannya, oh semalam saya minum air es. Padahal sekarang sudah kena gitu kan. Sudah terjadi, apa gunanya kita memprotes masalah itu? Orang ini nanti dia bisa dapat dosa karena dia protes keputusan Allah, dia sulit melaluinya karena dia gerutu, padahal sebenarnya tetap harus terjadi aja itu, nggak bisa dilewatin, harus ada masanya Allah tentukan. Dan dia juga ya tidak menemukan jalan keluarnya. Nah ini, jadi kita harus paham baik-baik masalah ini. Baik, jadi sekarang Allah mengatakan pasti akan diuji semua, orang kafir atau orang beriman. Nah kalau orang beriman, tujuannya untuk mengembalikan dia kepada Allah dan memberikan ekstra pahala. Kita kalau ada ujian Bapak Ibu sekalian, kita jadi sadar kita punya Tuhan. Bahkan mungkin kadang-kadang mungkin pernah Anda lalui dalam hidup Anda, kita kalau lagi sedang ada musibah, ada ujian, kita bisa netesin air mata menangis kepada Allah. Mungkin kalau kita sedang ada nikmat belum tentu kita bisa netesin air mata. Itu mahal sekali itu. Bisa dekat dengan Allah, ya Allah maafin, ya Allah mudahin. Itu gak mudah. Itu biasanya cuma datang tingkat spiritual itu, keimanan itu hanya datang kalau ada musibah. Kalau enggak ada, susah, gitu kan. Coba kalau dulu ada musibah kita nangis-nangis supaya Allah kasih jalan keluar. Sekarang begitu ada nikmat kita mau nangis susah. Itu mahal sekali itu ya, meneteskan air mata. Sementara kata Nabi SAW, termasuk mata yang tidak akan disentuh api neraka adalah 2 mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Selain mata yang berjaga-jaga di jalan Allah di medan jihad itu ya, begadang karena itu. Tapi salah satunya adalah mata yang justru meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, jadi tadi itu tentang masalah orang-orang sabar. Jadi bagaimana mereka melalui kesabaran atau ujian mereka. Yang kedua, perlunya sering mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dikolaborasikan antara ayat ini sama hadis ya. Ayatnya tadi innalillahi wa rajiun saja, Al-Baqarah 156, tapi yang di hadisnya ditambah Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Artinya Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala atas musibahku ini, wa khuluf li khairan minha, gantikan aku yang lebih baik darinya gitu ya. Kecuali Allah akan ganti. Jadi doa ini harus dihafal. Karena tadi saya sudah bilang di awal pembukaan, dari musibah yang paling kecil sampai musibah yang paling besar. Nah seperti itulah. Lalu yang ketiga dari ayat kita bisa ambil pelajaran, Allah menjanjikan 3 hal bagi orang yang istirja, orang yang mengatakan innalillahi wa rajiun. Yang pertama, dia mendapatkan salawat min rabbihim. Mereka akan mendapatkan pujian. Ya, mungkin kalau kita di kantor dipuji oleh atasan kita, bagaimana perasaan kita gitu ya.
dipuji-puji di depan pegawai yang lain. Oh ini lihat nih si orang ini prestasi disebut nama kita atau dipajang fotonya, ditulis prestasi. Orang punya kebanggaan sendiri. Atau kita di sekolah, di kampus kita juara, lalu dipajang nama kita misalnya atau prestasi kita, pasti kita punya kebanggaan sendiri. Nah, Allah memuji. Di mana Allah puji mereka? Itu dipuji di depan para malaikat. Di depan para malaikat dan juga nanti di hari kiamat diberikan balasan maksimal. Itu janji pertama, salawat. Yang kedua, rahmah. Rahmah itu adalah karunia, rezeki. Allah janji akan memberikan rezeki bagi orang yang mengucapkan istirja pada saat musibah ada. Yang ketiga, dipastikan mereka mendapatkan petunjuk. Mereka mendapatkan petunjuk. Nah, ini kurang lebih gambaran yang disebutkan oleh penulis tentunya. Nah, seperti biasa, kita akan tambahkan Bapak Ibu sekalian dengan penjelasan atau syarahnya. Ya. Tentu yang pertama yang kita perlu garis bawahi adalah kalimat istirja ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu hanya dikasih untuk Nabi Muhammad SAW saja. Allah hanya ajarkan untuk satu nabi saja, tidak semua nabi-nabi. Ya. Dan berarti hanya kita umat Muhammad SAW yang punya rahasia doa ini. Karena tadi dijamin, kalau orang bilang setiap ada musibah, dari yang kecil sampai yang besar, kesentuh kaki batu saja, keseleo, mau keluar rumah tapi mendung, baju mau dipakai nggak jadi, mau makan masakannya telat dan seterusnya, sampai hal yang besar, ya, kehilangan jiwa orang yang kita cintai meninggal, bangkrutnya usaha dan orang utang tidak bayar, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka ini hanya dimiliki oleh kita saja. Tidak ada umat lain, tidak ada nabi lain yang tahu ini. Itu dikatakan oleh murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullah. Beliau mengatakan lam tu'ta hadhil kalimatu nabiyyan qabla nabiyyina. Ketahuilah susunan kata-kata ini belum pernah diajarkan kepada nabi siapapun sebelum nabi kita. Kemudian dikatakan walau arafaha Yaqub lama qala ya asafa ala Yusuf. Sebagai bukti kalau Nabi Yaqub, Bapak Ibu pernah baca surah Yusuf ya, cerita tentang waktu Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya di dalam sumur, lalu mereka buat rekayasa cerita, baju Yusuf dibuka, lalu mereka sembelih domba, darahnya domba ditaruh di baju itu. Tapi subhanallah, kecurangan itu selalu ada celah yang tidak disadari manusia, Allah buka. Baju itu mereka rupa sobek. Sehingga Nabi Yaqub bilang, pasti ada sesuatu nih. Lalu Nabi Yaqub mengatakan, ya asafa ala Yusuf. Duhai duka citaku terhadap Yusuf. Kata Sa'id bin Jubair, kalau Yaqub tahu ini kalimat diajarkan kepada syariat, dalam syariatnya pasti dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia tidak mengucapkan itu, ya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam hilang. Oleh karena itu, ini betul-betul murni ajaran untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Imam Qurtubi coba menjelaskan kepada kita lebih dalam makna kalimat istirja. Beliau mengatakan dalam surah Al-Baqarah 156 ya. Qauluhu ta'ala qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna daripada firman Allah, mereka orang-orang yang sabar itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ja'alallahu ta'ala hadil kalimat malja'a lidhawil masaib. Allah telah menjadikan kalimat ini sebagai sandaran utama bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Wa usmatun lil mumtahinin. Dan juga perlindungan bagi orang yang sedang menjalani ujian. Lima jama'at minal ma'anil mubarakah. Karena dia mengandung makna-makna yang penuh dengan keberkahan. Ya. Jadi Allah tahu musibah itu, saya pernah jelaskan kalau masih ingat ya, kalau kita ada nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Maka hanya kembali kepada Allah, syukuri dia akan tambah. Kesehatan, kepasangan hidup, semua kenikmatan dari hal kecil sampai besar. Sebagaimana kalau ada ujian atau musibah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Beruntunglah orang yang kembali kepada Allah, apalagi diringankan. Allah nggak suruh kita sembelih kalau ada musibah 40 ekor kambing misalnya. Contoh. Atau kita harus misalnya memotong tangan kita baru kita selesai dari musibah kita. Enggak. Allah cuma suruh kita mengucapkan kata-kata ini. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah tolonglah aku, berikan aku pahala dalam musibahku ini.
wakhluf li khairan minha, gantikan aku lebih baik. Kecuali pasti akan diganti oleh Allah, musibahnya menjadi lebih baik. Lalu beliau berkata juga, inna lillahi tauhid wa ikrar bil ubudiyah wal mulk. Di dalam kalimat inna lillah ada kandungan dalam sekali tentang masalah pengesaan Allah, yaitu tauhid, pengesaan Allah, dan juga pengakuan terhadap ketuhanannya dan penghambaan kita. Kita menganggap diri kita hamba, kita butuh kepada Allah. Dan juga kita akui tentang status kerajaan Allah sebagai raja yang sebenarnya, ya. Karena kita mengatakan innalillah.